Bakar ini memberikan penjelasan arti yang dakik, ilmu yang lembut tentang basmalah. Bae ku apa, hae ku apa, mime ku apa. Terus makna bismi sampai ngono. Beliau nanti menjelaskan. Sampai nama Allah itu termasuk Ismul A'zam. Artinya Rahman, artinya Rahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tertera di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam rahimakallah annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin ayatakallama 'alal basmalati bima yunasibul fanna masru'a fi wafa'an bihaqil basmalati wa bihaqil fan al-masru'i fi. Bukan Rahman. Anak Bismillahirrahmanirrahim, sorry. Ketemu? Artikan langsung ya. Ilam ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu jenengan. Anahu sesungguhnya yang bagi seyogianya likuli syari'. Setiap orang yang memulai fifanin di dalam sebuah fan atau urusan atau percakapan suatu ilmu, anyatakalama hendaknya dia mengungkapkan, berbicara alal basmalati tentang basmalah. Jadi setiap kita ini akan membahas satu ilmu, seyogianya kita ini bahas tentang basmalah dulu. Basmalah itu apa? Bismillah itu apa? Allah itu Allah. Apa dengan basmalah? Apa? Itu kan tentang basmalah. Sekitar basmalah kita bahas tuntas seperti itu. Bima yunasibu, dengan apa yang menisbatkannya alfan itu urusan atau fan ilmu tersebut al-masru'a kepada yang dipolai di dalam fan tersebut. Wafaan kaya pembahasan malah ambil sing apa yunasibu alfan bi masru' di dalamnya. Jadi misalnya kitab iki ya. Iki kitab tasawuf. Sampeyan itu wong misale, maka orang pengarang kitab iki tasawuf itu pelajaran tentang ini loh. Fungsinya kayak gini loh. Ilmu tasawuf itu pencetusnya iki loh. Misalnya kayak fikih. Fikih itu ilmu yang mempelajari tentang salah satu cabang ilmu yang tentang hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Yang mana dasar hukumnya itu diambil dari Al-Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas para sholihin. Misalnya begitu nih. Fungsinya kayak gini, belajar fikih itu. Misal fikih. Atau belajar usul fikih. Belajar usul fikih itu perlunya bisa nanti menumbuhkan satu hukum yang terdapat dari Al-Quran dan hadis. Paham ya? Jadi jelas. Jadi wong ngarang kitab itu jelas tentang basmalah dan apa yang akan dia bahas. Paham ya? Maksudnya ngono. La wafa'an bihaqil basmalah wa bihaqil fani masru'i fihi. Untuk memenuhi haknya basmalah dan haknya ilmu atau jurusan yang dibahas ini. Paham ya? Wa syuru' al-an, dan sekarang aku akan memulai fani tasawuf. Dia mengatakan aku ini akan bahas, kitab ini akan bahas tentang ilmu tasawuf. Fayan bagi awalan, maka seyogianya pertama-tama anubayina, kami akan menjelaskan haddahu wa maudu'ahu. Tapi saat durungnya bismillah dari pengarang kitab ini, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian tasawuf dan maudu'ahu, sasarannya. Sasaran tasawuf wa baqiyatil mabadi, dan sisa-sisa dari mabadi, dasar-dasar dari sebuah ilmu tasawuf. Summa nuhiku, kemudian akan mengihalkan zalika bitakan al basmalah. Aku akan bahas tentang basmalah. Fanaqulu, maka akan mengatakan amahatu, adapun haddu ini pengertian atau batasan. Batasan ilmu tasawuf itu adalah ilmun, satu ilmu yu'rafu yang mengenal bihi dengan ilmu tersebut ahwalun nafsi, keadaan atau hal-halnya nafas, jiwa atau hati, wa sifatuha, dan sifat-sifatnya hati. Yang sifat tersebut bisa zamimah, bisa hamidah.
Paham ya? Jadi ilmu yang membahas tentang kelakuan dan sifatnya hati. Wa amma maudhu'u, adapun maudhu itu sasarannya, bahwa an-nafsu min haitsu ma yuradu laha minal ahwali wa sifat. Sasarannya adalah nafas, jiwa atau hati atau hawa nafsu. Nah, hati lah, tepatnya hati. Dari sekiranya apa-apa yang disodorkanlah kepadanya minal ahwal dan sifat. Jadi kita itu bisa tahu, oh sifat hati sing koyo ngene iki elek, iki haram, kudu dibuat. Misalnya hasud itu elek, haram hukum. Dosa wong ya hasud itu dosa. Sombong itu dosa. Wong sing nglakoni sombong itu tidak akan masuk surga. Maka Nabi mengatakan layatul jannata man fi qalbi misqala dzarratin minal kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sali daripada kesombongan. Nah itu ya, yang dibahas itu hatinya itu namanya. Wa amma samratu, adapun buah dari ilmu tasawuf itu atawasulu, sampainya bihi dengan ilmu tersebut ila takhliyatil qalbi, kepada kosongnya hati anil aghyar, dari sesuatu yang berubah-ubah atau dunia ini. Jadi malah kosongnya hati dari dunia, tidak temen dunia maksudnya. Wa tahliyati, dan terhiasi atau senangnya hati bi musyahadil malik, dengan menyaksikan kebesarannya Malikil Ghafar, maksudnya Gusti Allah. Jadi hati ini malah senang dengan menyaksikan kebesaran. Untuk menyaksikan Allah tidak mungkin. Maksudnya di sini dalam menyaksikan kebesaran Allah. Koyo ngono, oleh Gusti Allah ngangkat langit tanpa cakap. Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah itu zat yang telah mengangkat langit yang kamu lihat itu tanpa cakap. Wah, ati malah pikir sing koyo ngono. Ndak sibuk dengan dunia, sing seneng sing panak. Jadi ilmu tasawuf itu nanti tahliyatul qalbi anil aghyar wa tahliyati bi musyatil malikil ghafar. Masik. Iki adab iman. Wa amma hukmu, adapun hukum belajar ilmu tasawuf itu apa? Wujubul aini. Wajib semua orang wajib belajar. Allah kulli mukallafin, setiap orang mukallaf. Wa dzalika li annahu kama yajibu ta'allumu ma yuslihu dhahira, kadzalika yajibu ta'allumu ma yuslihul batin. Dan hal tersebut wa dzalika, dan itu li annahu, kalau sesungguhnya kama bagaimana ya wajib belajar apa-apa yang memperbaiki zahir. Misalnya belajar wudu, belajar sholat, belajar mandi, fikih, ilmu zahir gitu. Begitu juga wajib bagi kita yang batin. Hati kita juga harus dipelajari. Wa amma fadluhu, adapun keutamaannya, fauqanuhu, melebihi atau di atasnya, ala sa'il ulum, kabeh ilmu bahkan ya. Min jihati annahu yusiru ila ma dzakara, melebihi atas semua ilmu dari arah annahu, yang mana dengan ilmu tasawuf yusilu akan menyampaikan ilama dzikir, dari apa-apa yang disebutkan. Wa amma nisbatu, adapun nisbatnya atau perbandingan dengan ilmu lain, lil ulumi, terhadap ilmu-ilmu, fa ya annahu aslun kullu ilmin, ilmu tasawuf dikatakan akar semua ilmu. Wa ma siwa far'un, lainnya itu hanya sebuah cabang. Jadi ya ini sholat kabeh iku lek ana ikhlas, lek ana khusyuk kan lak yo apa ya kaya ampang sebenarnya gitu ya. Ya diterima, tetap diterima. Kalau kan terima ndak kan ibadah kan urusan pangeran, itu urusannya awak dhewe. Keterima ndak iki urusane yang disembah kan. Lah sing kene kan ya wis berjalan sesuai aturan. Misalnya sembahyang rukuk ya rukuk, sujud. Pokok ati berusaha diterima ndak kan urusan Gusti Allah kan. Selebihnya kan urusan iki.
Itu kewenangannya Tuhan kan ini. Itu kewenangan kita kan. Paham ya? Nah, ilmu tasawuf ini ilmu pokoknya. Mau ibadah itu lihat disesuai dengan tasawuf, maka akan ampang maksudnya. Wa ma siwahu far'un wa nisbatu lil batin, dan nisbatnya perbandingannya yang batin kan nisbatil fikih ila zahir. Sebagaimana ilmu batin, ilmu fikih itu ngurusi sing zahir, ilmu tasawuf ini mempelajari tentang batin. Jadi lek kepengin ro akhlake menungso sing bener secara hukum syariat yo ilmu fikih. Lek ilmu batin secara syariat atau ilmu tasawuf. Wa amma wadi'u, adapun pencetusnya fahum, mereka adalah a'immatul a'yan, mereka adalah para imam-imam yang terkenal. Al-arifun, yang manakah sudah mengenal Rabbihim dengan Tuhan-Tuhan mereka. Al-Manan, yang maha menganugerahi, memberi atau menugerahkan. Wa ma istimdadu, adapun sumbernya bahwa minal kalamillah, dari kalam Allah, Quran maksudnya. Wa kalam Rasuli, dan hadis. Sayyidu waladi Adnan, yaitu pemimpin putra atau keturunan dari Sayyidina Adnan sallallahu alaihi wasallam. Wa zawil yakin, yang mana Nabi tersebut memiliki keyakinan, wal irfan, dan mengetahui kemarifatan. Wa amma mas'alu fa ya qadayahu, adapun masail, permasalahan dan masalah itu adalah hukumnya. Qadayahu itu hukumnya, maksudnya ikhlas itu hukumnya wajib, dan itu bagus, mahmudah. Adapun sombong itu jelek, madmumah, dan itu haram. Nah, itu maksudnya permasalahannya di sana. Idza alim tadzalika, ketika kamu bisa mengetahui dari ilmu tentang apa ini mang batasan daripada ilmu tasawuf, fayuqalu, maka dikatakan inna syari'ah, sesungguhnya syari', maksudnya syari' ini syari' wong loro, sampe eling-eling. Yang dinamakan syari' wong dua, Allah dan Nabi Muhammad itu syari', pembuat syariat maksudnya. Nabi Muhammad itu syari' ya. Nah, begini. Inna syari'ah sallallahu alaihi wasallam, dengan syari' itu pembuat syariat Nabi Muhammad SAW, amaro, memerintahkan bil bid'ati, dengan memulai bil basmalah, dengan bismil, fi kulli amrin zibalin, di setiap perkara zibalin yang dianggap penting oleh agama. Li'anna fil istitahi, karena sesungguhnya di dalam memulai dengan dengan basmalah, barokatan, ada berkah. Barokatan ini jadi ismi inayan. Li'anna fil istitahi dia barokatan ya. Li'anna barokatan fil istitahi dia. Ya. Barokatan azimatan, yang besar. Wa nikmatan jasimatan, dan nikmat-nikmat yang besar-besar. Waktidaan, selain untuk mengikuti apa yang dikatakan Nabi, hadis kulu amrin dibalin ini ya layak fi bismillahirrahmanirrahim bahwa akho, karena hadis itu juga mengikuti waktidaan di kitabi, dan mengikuti dengan bil kutubi, dengan kitab-kitab al-munzalah yang telah diturunkan minallahi ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ya ibadi iftatihu bismi mubtadi'ina takunu bi muhtadin wa ila ridhoya wasirin wa an tukhti mubtidin. Jadi memulai dengan basmalah itu untuk mengikuti Al-Quran atau kitab-kitab yang telah diturun aman delok. Surat pertama kali sepakat ulama, ayat pertama kali diturunkan misal apa? Iqra. Paham ya? Unine Iqra ya, Pak? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah. Ya. Di Al-Fatihah unine apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengarang kitab, si pembuat nazm ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, selain memang mengikuti apa yang dicanangkan Nabi dalam hadisnya itu tersebut, juga mengikuti isi Al-Quran, karena Al-Quran itu memulai dengan Bismillah, seakan-akan Allah berfirman koyok ngene, ya ibadi wahai hambaku, kan ngoten nggih, istatihu, mulailah kalian semua biismi, dengan nama
mubtadiin di dalam kalian memulai. Takunu maka ada kalian awakmu itu memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Muhtadin maka kalian adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kau lek sumpek melakukan apa-apa awal dengan bismillah. Wis ruwet ngono ya. Misalnya maca kitab ruwet ya. Maca bismillah sih. Jadi kalian akan dapat petunjuk. Mulai katanya lek ruwet ya, maca bismillah sih ya gampang. Makanya Dewi biyen tugas nang kantor. Bismillah wis. Wah, itu ngono. Bismillah wis ngono, jan utuh. Bismillah wis. Bismillah. Sampai nyoba niku bismillah. Ngono ya. Ya jarene wong akhire ke bismillah ke dolan. Metu kene iku daripada cek 1 2 kanjarane maca bismillah iku deh. Enggak bismillah kayak karaoke ya wah tak tepak yang teman. Nanti lek katanya cek sen lek pengajian niku maca bismillah. Lah karena mustajin. Lu mendapatkan petunjuk. Lek ruwet-ruwet kayak ruwet nanti dengar. Paham ya? Wa la ridhoya wasilin. Dengan ridhoku wasilin kalian akan sampai. Dengan ridhoku kalian akan sampai. Wa an sukhti mukidin dan dengan dari murkaku kalian akan dijauhkan. Akhirnya ada ruwet maksudnya. Makanya segala sesuatu awali dengan basmal. Di paragraf berikutnya mari ini pengarang Said Abu Bakar ini memberikan penjelasan arti yang dakik, ilmu yang lembut tentang basmalah. Bae apa, hae apa, meme apa. Terus makna bismi sampai ngono. Beliau nanti menjelaskan. Sampai nama Allah itu termasuk Ismul A'zam. Artinya Rahman, artinya Rahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tertera di surga. Dijelaskan ini, ceritanya ini. Jadi, mau coba Bismillah ini mantap. Jadi tidak main-main begitu kan. Terus tunggu kok ini main. Intinya awali segala sesuatu yang baik itu dengan bismillah. Tapi tidak yang haram aja dengan bismillah. Misalnya ngombe khamr, bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan niku kak oleh berkah meniku ngenyek namanya ini. Paham? Jadi maca bismillah sendiri itu ada hukumnya. Ono iso haram, iso makruh, iso jawaz, iso wajib. Wajib ku ya nek Fatihah iki ketika salat. Jadi lek ana wong ngomong bismillahirrahmanirrahim di Fatihah gak wajib. Sama ini nggak tahu meneliti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selain Al-Fatihah, itu gak ditulis ayat 1. Misalnya aku Allahu Ahad. Ayat pertama itu Allahu Ahad. Surat semua surat. Surat pertama itu ayat Bismillah. Tapi Al-Fatihah sepakat semua Quran. Ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu meskipun cetakan Saudi. Ayo terlalu. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi surat-surat lainnya, ayat pertama itu tutup Bismillah. Langsung, Qul Ahad, Qul Falaq, Amma Yatasaalun, langsung Bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Tapi Al-Fatihah sepakat semua orang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang pertama. Nah, perkara baca sir utawa jahar, nah, itu memang khilaf. Paham ya? Apakah dikeraskan atau tidak itu memang khilaf. Krono aslinya Rasulullah sampai Sayyidina Abu Bakar itu baca bismillah tidak pernah keras memang. Onone keras itu Sayyidina Umar. Paham. Jadi supaya lu khilaf sampean. Apa ulama itu sampai kok menyatakan baca bismillah itu dengan sir. Krono Rasulullah tidak pernah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana saja. Itu Allah bismillah ini. Ada kayak baca plus yo, tak tepak iki. Jelas. Sing diru ngono ae. Paham ya? Enggak khilaf itu masalah jahar ambek sir. Tapi nek maca itu tetap wajib. Intine ngoten. Nek tidak wajib, gusuk nang di Quran bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Wani.
Nah, ini muka-muka manfaat Al-Fatihah.